sudah mulai go internasional, kini Bangsa Indonesia di tanah suci kita bisa insya Allah Berikan makan kepada orang lain, Allah akan menggantinya berlipat-lipat insya Allah. amin ya Allah amin. Terima kasih Ustaz. Food. Yeah, thank you so much. Where you from? Indonesia. 看鸡腿，这里我安排，你看，你看我安排怎么样？ 我即使到了那个坏人嘛，没有也为他。 Tren Jumat Berkah yang selama ini identik dengan budaya berbagi masyarakat Indonesia kini mulai mendunia. Dari awalnya hanya menjadi kebiasaan lokal yang dilakukan secara sederhana dan spontan. Tradisi berbagi di hari Jumat tersebut kini menjelma menjadi inspirasi bagi berbagai negara muslim. Bahkan hingga negara yang berpenduduk muslimnya minoritas. Banyak yang melihat bahwa apa yang dilakukan masyarakat Indonesia bukan sekedar sedekah mingguan, melainkan sebuah gerakan sosial yang membawa pengaruh positif dan mudah ditiru oleh siapapun di belahan dunia manapun. Gelombang kebaikan ini meluas begitu cepat, menunjukkan bagaimana budaya berbagi bisa menyatukan banyak kalangan tanpa memandang latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, sebuah fenomena sederhana namun penuh makna dari masyarakat Indonesia mulai menarik perhatian dunia internasional, khususnya negara-negara berpenduduk muslim. Tradisi Jumat Berkah, kebiasaan berbagi makanan, minuman, atau bantuan di setiap hari Jumat kini tidak hanya menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Ya, emang di Indonesia itu tren Jumat Berkah ini berkembang pesat ya dari zaman kapan ya? Dari tahun udah 5 tahun ke belakang ini tuh banyak banget orang-orang yang membagikan makanan, minuman di tempat-tempat tertentu, misalkan di masjid ataupun di musola, dan bahkan para pedagang-pedagang nih, entah itu pedagang minuman ataupun makanan, itu mendiskonkan makanannya yang tadinya misalkan harganya seporsi 10.000, jadi di Jumat Berkah 10.000 3 porsi gitu guys, jadi mendiskonkan dagangan-dagangannya guys. Ini tren Jumat Berkah ini ternyata sampai viral ke luar negeri juga nih, luar biasa ya bang. Ayo lanjut. Indonesia, tetapi juga telah menjelma menjadi inspirasi bagi negara-negara lain yang melihat bagaimana gerakan kebaikan ini tumbuh secara organik. Di Indonesia sendiri, Jumat Berkah lahir dari inisiatif warga biasa. Banyak orang menyiapkan makanan untuk dibagikan di pinggir jalan, di sekitar masjid atau di tempat-tempat umum, seperti halnya warung, toko, dan lain-lain. Para pedagang kecil sering menaruh tulisan gratis Jumat Berkah di kios mereka, sementara keluarga atau perorangan memasak makanan tambahan khusus untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Ini ngambil kuah rawon ya. Nah itu, ini ada di Patok Negoro, Loso Kuning, Minomartan, Ngabdi Sleman, Yogyakarta. Ini ada di Patok Negoro, Loso Kuning, Minomartan, Ngabdi Sleman, Yogyakarta. Tanggal Semua ini dilakukan tanpa aturan baku atau organisasi besar, melainkan dari keinginan tulus untuk menebar kebaikan di hari yang dianggap penuh keberkahan tersebut. Media sosial kemudian menjadi kendaraan yang memperluas gerakan ini. Berbagai unggahan yang menunjukkan momen kebersamaan di hari Jumat, seperti warga membagikan makanan, relawan menata paket sembako, hingga remaja dan pelajar yang patungan untuk berbagi mulai viral. Banyak penonton dari luar negeri terkesan. Mereka melihat bagaimana sebuah kebiasaan sosial yang sederhana dapat memberikan dampak besar. Ya, kalau gue pikir-pikir emang cuma di Indonesia dah ada yang namanya tren Jumat Berkah seperti ini. Di dunia ini ya kayaknya nggak ada lagi selain di Indonesia. Karena emang orang-orang Indonesia itu baik-baik ya orangnya ya. Jadi saling berbagi, dermawan gitu. Kayaknya emang nggak ada deh kecuali di Indonesia. Di dunia ini nggak ada kecuali di Indonesia kayaknya.
Oke, lanjut. dan dilakukan secara konsisten oleh masyarakat luas. Tren ini perlahan menarik perhatian negara-negara Timur Tengah. Meski bentuknya menyesuaikan tradisi lokal, nilai yang diambil tetap sama. Di beberapa kota besar, masyarakat mulai mengadakan kegiatan berbagi setiap Jumat. Terinspirasi dari cara masyarakat Indonesia menyebarkan kebaikan secara spontan dan merata. Indonesia free, Indonesia free, Indonesia free. Free, gratis. Ada yang membagikan roti dan minuman. Ada pula yang menyediakan makanan di depan masjid setelah sholat Jumat. Video-video yang memperlihatkan kegiatan tersebut seringkali menyinggung bahwa ide ini terinspirasi dari tren positif yang berkembang di Indonesia. Yang lebih menarik, pengaruh Jumat Berkah tidak hanya berhenti di wilayah mayoritas Muslim. Negara-negara dengan populasi Muslim minoritas pun mulai meniru tren ini karena melihat dampak sosialnya yang begitu kuat. Di Jepang, mahasiswa Muslim Indonesia memulai kegiatan Jumat Berkah secara kecil-kecilan dengan membagikan makanan halal buatan sendiri. Ternyata gerakan sederhana itu mendapat apresiasi dari warga lokal yang terkesan dengan nilai berbagi dan kebersamaan yang ditunjukkan. Di Korea Selatan, pekerja migran Indonesia juga menginisiasi kegiatan serupa. Dan hal yang paling mengejutkan, beberapa warga lokal ikut membantu menyediakan bahan makanan atau sekedar membantu membagikan paket makanan tersebut. Keikutsertaan mereka menunjukkan bahwa kebaikan mampu menembus batas agama dan budaya, terutama ketika dilakukan dengan cara yang hangat dan inklusif. Fenomena ini membuat dunia mulai melihat Indonesia sebagai pelopor gerakan sosial berbasis nilai spiritual yang dilakukan dengan cara sangat merakyat. Banyak kreator dan pengamat luar negeri menyebutkan Jumat Berkah sebagai bentuk soft power Indonesia. Kekuatan budaya yang menyebar bukan melalui dorongan politik, melainkan melalui teladan positif yang mudah ditiru. Para pengamat sosial melihat bahwa salah satu kekuatan terbesar dari Jumat Berkah adalah fleksibilitasnya. Siapa saja bisa berpartisipasi tanpa memandang status sosial atau besar kecilnya kemampuan finansial. Benar. Seorang pelajar dengan uang saku terbatas bisa ikut berbagi, sama seperti keluarga yang membagikan puluhan paket makanan. Tidak ada standar, tidak ada kewajiban, hanya semangat untuk meringankan beban sesama. Di negara-negara lain, tren ini kemudian berkembang dengan variasi yang berbeda. Ada yang berbagi makanan, sebagian lagi memberikan layanan gratis di hari Jumat, seperti potong rambut gratis, servis sepeda, atau pembagian roti dari toko-toko kecil yang ingin menyumbangkan sesuatu. Ada pula yang menjadikan Jumat sebagai hari relawan, misalnya membersihkan taman kota atau membagikan air minum kepada orang-orang yang bekerja di luar ruangan. Semua ini memperlihatkan bahwa nilai berbagi dapat menular dan membentuk gerakan sosial yang luas. Indonesia tidak pernah berniat mengekspor budaya ini, bahkan bagi Muslim sekalipun. Tetapi keteladanan masyarakatnya dalam menjaga tradisi berbagi di hari Jumat secara tidak langsung menginspirasi banyak orang. Dan kini kegiatan Jumat Berkah tidak lagi dipandang sebagai kebiasaan lokal, melainkan sebagai simbol universal bahwa kebaikan kecil yang dilakukan secara konsisten bisa mengubah wajah masyarakat. Dengan semakin banyak negara yang mengikuti jejak ini, Jumat Berkah telah menjadi bukti bahwa hal-hal kecil yang dilakukan dengan hati tulus mampu. Ya, oke. Jadi Jumat Berkah ini bisa diikuti ya oleh banyak orang, bukan hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain, ya kan, negara-negara besar yang bisa banyak orang-orang yang terbantu kan. Jadinya kita namanya hidup di dunia, ya kan, saling berbagi pada sesama manusia lainnya, walaupun bukan hanya dari negara tersebut tapi negara luar. Ya, itu satu hal yang positif sih. Ya begitu. Jadi gimana menurut teman-teman? Komentarnya jangan lupa tinggalin di kolom komentar. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau menemukan video ini, jangan lupa like channel ini atau subscribe channel ini. Dan salam kenal dari saya.